Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Halo. Oke, jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini. Tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Kiranya Azara sebagai host hari ini. Dan ada partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Inaya Dongkio. Saya sebagai partner Kak Nia di sore hari ini. Halo Inaya. Oke, jadi di sini ada tamu dua orang yang sangat ganteng dan cantik ya teman-teman. Dan ini sangat spesial karena kita kedatangan seorang putra-putri budaya. Sebelum itu, halo kakak yang cantik, kita mau memperkenalkan diri dulu. Halo kak, siapa namanya? Mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo Sobat Sigma, terima kasih Iya. banyak atas kesempatan yang telah diberikan kami untuk dapat bergabung di podcast Sigma hari ini. Perkenalkan, saya Shirin Asyah Clarilla Adam dari Halo kak LUUK. Shirin. Halo Kak Shiren. Halo. Shirin cantik sekali. Wah, Masya Allah. Nia juga Makasih. dari LUUK Kota Adipura mewakili Sulawesi Tengah. Nama saya Shirin Asyah Clarilla Adam dan saya merupakan Putri Budaya Kabupaten Banggai, juga Putri Budaya Sulawesi Tengah. Masya Salam Allah. kenal, ya, Kak Keren Dek. sekali. Ya, selanjutnya kakak yang cowok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Iya. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra Hasan. Saya merupakan pelajar dari SMA Negeri 3 LUUK dan saya juga merupakan Putra Budaya Kabupaten Banggai tahun 2023 dan juga saya merupakan runner up 3 Putra Budaya Sulawesi Tengah tahun 2023. Masya Allah. Masya Allah. Halo Kak Andika. Halo Kak Andika, Halo. halo Kak Shirin. Jadi salam kenal. Jadi selama ajang di sana, apa saja sih motivasi kakak bisa mengikuti ajang ini kan? Maksudnya nih ajang di Indonesia kan banyak. Kenapa minatnya di Duta Budaya kak? Mungkin kak bisa jelaskan ke teman-teman Sigma. Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Iya. Jadi kebanggaan saya terhadap budaya Kabupaten Banggai itu dimulai karena saya besarnya di Kabupaten Banggai. Iya. Lalu saya juga merupakan salah satu pendiri komunitas Bawana Tari Malati di Masya sekolah Allah, saya. keren sekali. Kak Shirin punya banyak prestasi ya ternyata teman-teman. Masya Allah. Komunitas tersebut merupakan komunitas yang terjun di bidang tari, khususnya tari modern dan tari tradisional. Awalnya komunitas itu hanya dibuat untuk mengeksplorasi dan juga mengekspresikan kesenangan kami dalam bidang tari modern dan juga tradisional, tetapi makin kesini makin kesana kami malah mendapatkan kebahagiaan dan juga Aduh. kecintaan dalam mengajarkan tari budaya kita, salah satunya tari, di sekolah kami kepada teman sebaya, kepada masyarakat luas dan kepada generasi muda. Nah, makanya dalam mengemban tugas ini menurut saya bukan suatu beban, tetapi untuk mengekspresikan kebahagiaan saya dan kecintaan saya terhadap budaya, khususnya tari. Makanya saya terjun ke putra-putri budaya di Kabupaten Banggai sampai di Sulawesi Tengah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Kak Andika gimana? Untuk alasan saya bergabung dengan Putra Putri Budaya, karena saya memiliki ketertarikan tersendiri terhadap budaya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam hal ini, saya turut aktif berpartisipasi dalam melestarikan budaya melalui kegiatan tari yang diselenggarakan di Kabupaten Banggai. Oh, jadi Kak Andika ikut tari juga sama Kak Shirin? Ya, Ya Allah. kebetulan saya tergabung di Anggota ya? Komunitas yang Oh, sama. Masya Allah, Berarti keren ya. sekali. Saya melestarikan kegiatan tari di kegiatan yang diselenggarakan di event-event yang ada di Kabupaten Banggai, mulai dari Porprov dan KKIG juga. Selain itu di sekolah juga saya sering mengikuti kegiatan tari pada pembukaan acara di sekolah. Oh, Masya Allah. Hal ini yang membuat saya tertarik untuk mengeksplorasi budaya lebih dalam lagi dan terjun masuk ke dalam putra-putri budaya dan untuk menjadi bagian dalam melestarikan, menjaga dan mensosialisasikan budaya yang menjadi kekayaan negeri kita. Terima kasih. Baik, jadi bagaimana cara Kak Shiren dan Kak Andika memandang peran dalam melestarikan budaya lokal? Mungkin Kak Andika duluan bisa jawab. Bisa diulangi? Bagaimana cara memandang peran dalam melestarikan budaya lokal? Oh ya, memandang peran dalam melestarikan budaya lokal. Tentunya pada era globalisasi ini banyak pemuda-pemudi yang masih mungkin gengsi untuk melestarikan budayanya. Karena Benar. mungkin mereka menganggap budaya itu kuno atau ketinggalan zaman. Oh iya. Tapi
peran kita di sini sebagai duta budaya, putra-putri budaya, tentunya untuk mensosialisasikan budaya agar budaya tidak hilang Iya, tertelan tidak hilang. zaman. Mungkin kita bisa kemas budaya dalam tentunya mengikuti kemajuan teknologi ya. Iya. Kita bisa membuat video tari kompilasi dari berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah atau beberapa Di mix ya. iya di mix. Jadi mungkin ada ketertarikan tersendiri yang membuat para pemuda-pemudi yang awalnya gengsi terhadap budaya menjadi tertarik dengan iya, budaya. betul. Iya, benar, karena benar, itu. benar. Keren sekali. Kalau Iya. Kak Shirin gimana? Baik, terima kasih banyak. Iya. Jadi berbicara tentang budaya, budaya itu bukan hanya tentang pakaian adat, rumah Iya, adat, iya. Benar, tatanan, benar. tarian, tetapi budaya itu termasuk dalam cara kita berpikir, cara kita berbicara, logat kita pun termasuk dalam budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dipandang hanya sesuatu yang kuno-kuno saja, tapi sekarang kita berada di sini, kita panggil seseorang dengan kakak, adik, lalu kita bilang tabe, kita menunduk, Misi ya, iya, misi. bermisi, ketika ketemu dengan orang yang lebih tua itu juga termasuk budaya. Jadi iya. mindset terhadap budaya itu harus kita ubah. Jadi budaya itu bukan sesuatu yang kuno, tapi kita kemas ulang sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang udah ada dalam diri kita bahkan sejak kita lahir. Gitu ya. Benar. Jadi gini, kan kita udah kenalan tadi ya, tapi lupa nanya nama panggilan, jadi agak awkward ya tadi panggil Kak Andika dan Kak Shirin. Mungkin Kak Shirin nama panggilannya siapa? Oke, Kak Nia sama Kak Inaya bisa panggil saya Shirin saja. Oh iya, Kak Shirin. Ah, iya. Baik, Kak Kalau Shirin. Kak Andika? Terima kasih. Kalau saya semaunya kakak saja, biasa dipanggil Andika, biasa juga dipanggil Dika. Dika. Oh Dika, Oke. mungkin Dika aja ya supaya bisa lebih akrab lagi. Oke kan ya. Iya. Jadi saya mau tanya nih, kan Kak Andika, Kak Dika dengan Kak Shirin ini sangat tertarik ya dengan budaya. Benar sekali. Jadi apa saja yang menurut kakak itu yang bikin menarik tentang budaya? Maksudnya budaya tradisional apa? Misalnya pakaian adat dari salah satu negara, salah satu budaya dari mana gitu. Mungkin dari Kak Andika dan Kak Shirin bisa jelaskan siapa mau duluan? Tadi kan sudah dari Kak Andika, kali Oh, ini iya. kita kasih kesempatan Oh, ke Kak iya. Shirin lagi. Iya, Kak Shirin lagi ya. Oke, baik. Jadi kebetulan saya membawakan tari molabot, memperkenalkan tari molabot di Kabupaten Banggai dan juga di ajang provinsi kemarin. Oh, Jadi, Masya Allah. iya benar. Lalu apa tadi ya? Apa yang bikin tertarik kepada budaya di Indonesia gitu, dari pakaian adat mungkin, makanan atau gitu. Jadi budaya kan jati diri kita ya. Iya. Budaya adalah identitas kita, budaya adalah pencerminan dari cara kita hidup masyarakat sebagai anggota NKRI. Jadi tentu saja kita harus mencintai jati diri kita, sebab jika kita mencintai jati diri kita berarti kita loving ourselves kan ya. Iya. Self love. Jadi mencintai budaya artinya mencintai diri kita, dan artinya saya mencintai seluruh budaya yang ada di Indonesia. Dan tepatnya lagi saya ingin teman-teman dan mensosialisasikan tari molabot ke wadah yang lebih luas lagi. Masya Allah. To the next Semoga level. bisa tercapai ya kemimpiannya. Amin. 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 Ya, untuk Kak Dika, Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang budaya, tentunya bukan hanya kebiasaan atau tingkah laku dari masyarakat itu sendiri. Ada hasil cipta budi dari budaya tersebut yang menjadi sebuah kebudayaan, yang dimana kebudayaan ini termasuk unsur-unsur kesenian, adat istiadat, spiritual atau agama. Dari kesenian, di sini saya tertarik dengan tari, yang mana saya merupakan, seperti yang saya bilang tadi, saya merupakan anggota di komunitas yang didirikan Kak Iya, Shirin, Masya Allah. dan saya juga memiliki ketertarikan terhadap pakaian adat, karena ketika melihat pakaian adat saya merasa bahwa wah, megah sekali, karena Kagum ya. Iya, jadi kayak ada kesan tersendiri, mungkin karena pernak-perniknya begitu. Indah. Iya, indah. khususnya pakaian adat apa nih Kak? Saya kagum sama pakaian adat Balantak, karena Oh, warnanya yang elegan, warna hitam, Iya. dan Iya. pernak-perniknya itu yang membuat warnanya itu semakin keluar. Selain itu
selain Balantak kan di Kabupaten Banggai terdapat 4 suku, yakni Balantak, Banggai, Saluan, dan Andio. Dan tentunya 4 suku tersebut memiliki pakaian adat yang tak kalah keren dari suku Balantak. Semuanya keren. Juga budaya termasuk kekayaan kita. Jadi Iya. kita harus, Benar sekali. kita harus sombong kalau Kita punya budaya yang keren. Iya. Benar-benar. Jadi sekarang ditanya sama Kak Andika dulu ya ini. Bagaimana cara Kak Andika berkontribusi dalam mendidik generasi muda tentang warisan budaya kita? Baik, tentunya sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan sosial media ya Kak. Iya, betul. Jadi kita harus memanfaatkan sosial media dengan baik dengan cara mensosialisasikan budaya kita, mulai dari pakaian adat, tarian tradisional, atau bahasa daerah. Mungkin bisa dari satu suku kata, satu kosakata tiap hari per hari begitu. Misalnya aku dalam bahasa daerah kita begitu. Jadi kita harus memanfaatkan sosial media dengan baik, atau Benar. banyak pemuda zaman sekarang itu memanfaatkan sosial media dengan cara negatif, seperti Iya. begitu, Iya, pokoknya kita begitu. paham, Iya. iya. Hal-hal yang tidak baik. Benar. Iya, betul. Negatif semua. Jadi itu dinamakan literasi digital, yang mana literasi digital adalah kemampuan memanfaatkan teknologi dan media komunikasi dengan baik. Itu saja. Baik, sekarang kita lanjut, kalau gimana menurut Kak Shiren? baik peran saya ya, peran pemuda. Jadi sebagai seorang pemuda yang peduli terhadap budaya, saya memiliki suatu program kerja yang dilandasi oleh visi dan misi. Nah, program kerja saya namanya Selastariya Sulteng atau 10 Langkah Lestarikan Budaya Sulteng. Nah, jadi landasan dari Selastariya Sulteng ini adalah adalah mewujudkan generasi muda yang berbudaya melalui pembinaan dan pemanfaatan media secara efisien untuk melestarikan budaya di generasi muda dan masyarakat luas, untuk melestarikan, memperkenalkan dan mensosialisasikan budaya khususnya di Sulawesi Tengah. Lalu misi saya yakni adalah memanfaatkan dan mengembangkan media yang tersedia secara efisien untuk dapat melestarikan budaya khususnya di generasi muda, apalagi kita sudah berada di era digitalisasi, di Iya. mana kita bisa Semakin memanfaatkan, modern ya, iya. benar, kita bisa memanfaatkan media tersebut untuk mempromosikan budaya atau kekayaan kita. Iya, Lalu, benar. iya benar. Lalu kita juga bisa berperan sebagai penyedia media pembelajaran dan juga media untuk wadah aspirasi dan juga untuk penguatan budaya di Sulawesi Tengah. Lalu Selastariya Sulteng ini punya 7 tugas utama dan 3 tugas pendukung untuk dana. Nah, aduh maaf. Nah, Kak Shiren mungkin bisa minum dulu karena udah banyak bicara ya dari tadi. oke. Maaf Maya, maaf. Enggak apa-apa, Kak. Ya, silakan. Oke, jadi Selastariya Sulteng ini yang pertama adalah kami akan mensosialisasikan Sosialisasi. tari Molabot yang pernah saya Iya. katakan tadi ke sekolah-sekolah, dan untungnya kami didukung oleh Dinas Pendidikan dan juga langsung Wah, oleh keren sekali. Pak Wakil Bupati. Makasih banyak. Keren Lalu sekali. kami akan tarian yang telah diajarkan tersebut bisa dipakai di sekolah tadi untuk penyambutan tamu yang ada di sekolah-sekolah, di acara-acara sekolah. Jadi bisa digunakan kembali untuk acara-acara sekolah sebagai media pelestarian budaya khususnya Iya. tari Molabot. Iya. Lalu juga ada pembuatan film pendek bertema kebudayaan, ada juga itu tadi mix tari yang ada Mix di tari. Sulawesi Tengah. Nah, lalu ada juga pembuatan konten di TikTok dan juga di sosial media, karena kita semua tahu 65% pemuda di era sekarang itu udah pakai TikTok, iya. Iya. TikTok. Zaman sekarang itu apa-apa harus TikTok ya. Dan alhamdulillahnya saya memiliki TikTok yang followersnya sudah 100.000. Jadi Keren. Keren sekali. insya Allah bisa jadi wadah untuk melestarikan budaya di era digitalisasi. Ah, iya. Jadi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita mau break dulu ya teman-teman. Jadi kita mau break dulu, jadi jangan lupa untuk stay tune
Ya, jangan lupa stay tune di sini. Ternyata Oke, jadi kita kembali lagi. Halo Sobat Hikmah. Halo Sobat Sigma. Kita sudah selesai break. Jadi tadi Kak Shirin dan Kak Dika sudah menjelaskan tentang apa itu budaya, apa itu pentingnya budaya buat generasi muda, kenapa budaya itu tidak boleh dibilang norak dan lain-lain. Dan itu sudah sangat bikin wawasan kita jadi lebih luas ya teman-teman ya. Bisa lebih tahu. Iya kan ya. Jadi sekarang kita mau nanya-nanya nih tentang pengalaman kakak waktu ikut ajang Putra Putri Budaya ini, waktu pergi ke seleksi dulu dari kabupaten sampai ke provinsi. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, karena mungkin beberapa teman Sigma ada yang penasaran ya, karena kan penasaran. ada putra budaya, ada putra putri budaya ternyata di Indonesia gitu. Dari saya ya. Ya. Oke. Jadi untuk pemilihan kabupaten itu kami tertarik karena ada informasi dari ketua OSIS kami, Siapa tuh? Kak Immanuel Supianto. Halo Kak Immanuel. Kak Immanuel mungkin lagi nonton. Halo Kak Immanuel, makasih Kak ya Immanuel, sudah makasih memberikan banyak. informasi kepada kakak-kakak ini. Jadi kakak-kakak ini bisa langsung jadi putra putri budaya berkat Kak Immanuel. Tertarik masuk di Putra Putri Budaya. Makasih Kak Immanuel. Setelah informasi dari Kak Immanuel tersebut, kami tertarik dengan ajang pemilihan tersebut. Jadi kami menghadap ke Wakasek kesiswaan kami dan ternyata kami diberikan izin, tetapi dari sekolah sempat ada kendala. Iya. Ada kendala, jadinya kami sempat tidak berniat untuk ikut lagi ya. Jadi Sempat tidak niat ikut kita- lagi ya. Maksudnya maaf. Kita menyerah. ya kita Iya, menyerah. maksudnya udah pasrah aja ya karena Iya. udah ada masalah di Iya. awal. Langsung kena kendala. Ya benar. Baru juga mulai ya kan, di setiap perjalanan yang ada baiknya itu pasti harus ada yang ya Kerikil-kerikilnya pasti ada. iya Kak. pasti ada. Jadi mungkin Kak Andika bisa lanjut cerita. Nah, dari Aduh, so sweet kendala kali. dari kendala itu kami sudah pasrah dan itu penutupan pendaftarannya itu besoknya. Jadi kendala besoknya itu pendaftaran ditutup. Jadi dadakan sekali ya Kak. Iya benar. Nah, terus ada kabar lagi kalau pendaftarannya itu diperpanjang. Jadi Berarti rezekinya di situ. Iya, rezekinya Kak Andika Jadi- dengan Kak Shirin mungkin. jadi kami berpikir, ini peluang dari kami. Iya. Jadi kami berusaha untuk meminta izin dan alhamdulillah kami didukung penuh oleh sekolah, didukung oleh ibu KFC kami, ibu Halo, Ibu. Wakasek, ibu bendahara. Iya. Terima kasih. Baik, kita ke Kak Shiran lagi. Mungkin Kak Shirin bisa lanjutin cerita dari Kak Andika.
Ini ada part-partnya. Nah, gini, pemilihan kabupatennya itu diselenggarakan di Kecamatan Pagimana. Jadi kami dari itu tanggal berapa ya? 28, 29 ya. Jadi tanggal 27 itu kami sudah berangkat ke Pagimana untuk persiapan ya. Terus di tanggal 28 pagi itu pemilihannya sudah langsung dimulai. Dan tentunya kami berangkat bersama neneknya saya dan Halo neneknya Shirin. dan neneknya saya itu kalau misalnya kita disuruh datang jam 7, dari jam 5 kita udah disuruh siap ya, udah harus bener Berarti banget. harus stay dulu sampai di sana ya. bener. Jadi waktu itu kita datangnya ke pagian ya. Iya, bener. Terus Menghindari kata terlambat. Iya, daripada kita terlambat mungkin Jadi- teman-teman Sigma bisa ikut cara dari Nenek Shirin. Kalau ada acara jam 4, datangnya dari jam 2 pagi. Jadi di lokasinya itu baru kami berdua. Terus kita kan nggak tahu tuh kalau tempatnya itu di mana. Iya. Cuma berdasarkan informasi dari masyarakat Kecamatan Pagimana itu ini lokasinya ini di sini. Terus kita sampai di situ kita nanya-nanya juga. Ini tempatnya ini di mana ya, Pak? Terus bapaknya juga ada yang bilang nggak tahu, Sempat ada tersesat ya. ya ternyata itu tempat yang kita turun dari bentor. iya turun dari bentor itu kita udah di tempatnya itu tapi kita muter-muter. Terus saya Takut pakai salah heels. alamat mungkin. Aduh. Jadi jalannya batu-batu jadi Terus Untung tidak jatuh ya, Kak. Berarti kendalanya banyak sebenarnya ini. Baik kendala ternyata. Kerikilnya lebih besar dari yang sebelum mulai ikut pendaftaran. setelah itu panitianya mulai datang, kita disambut dengan baik dan tentunya kita ketemu banyak relasi baru ya, teman-teman dari Kecamatan Pagimana, Kecamatan Buol, dari mana lagi ya? Universitas Gorontalo. Iya. Dari Universitas Gorontalo. Terus alhamdulillahnya setelah berlangsungnya kegiatan, saat pengumuman top 3 kami masuk dan alhamdulillahnya kami Masya bisa menjadi Allah. grand winner. Jadi Alhamdulillah, jadi lolos. Selamat buat Kak Shirin dan Kak Andika. Oh iya, kita belum kasih selamat ya tadi. Selamat dulu. Makasih. Selamat. Insyaallah. jadi alhamdulillahnya kita datang sebagai partner, keluarnya juga tetap jadi partner karena dua-duanya bisa masuk top 1. Insyaallah. Keren. Maaf ya. Waktu di Pagimana itu acaranya gimana? Maksudnya ikut acaranya itu ada kegiatan apa saja? Mungkin ada penunjukan apa begitu. Mungkin Kak Persembahan bisa- apa yang ada di iya, sana? Tadi Kak tidak jelaskan, Kak cuma jelaskan terputar-putar ya tadi. Mungkin Kak bisa jelaskan. Jadi di sana seperti acara biasanya ada deep interview, ada malam talent, ada Ini apa ya? Lupa ya. Lupa. Ada tes Saking tulis. banyaknya. ada tes tulis. Nah, di malam talent itu kita Kita Membawakan- membawakan tari Saronde dari Provinsi Gorontalo, kita berdua. Keren banget nih dua orang. Masih muda udah keren banget ya Allah. Nah. Kak. Terus tari Saronde itu hampir mirip sama tari Molabot. Bukan mirip, tapi tujuannya itu sama untuk Iya, tari untuk penyambutan. Oh iya, Iya. tujuannya sama. Molabot artinya penyambutan ya kan? Iya benar. Untuk tari penyambutan yang mana dilakukan oleh dua orang berpasangan bisa lebih dan menggunakan selendang. Permainan menggunakan selendang. Gitu ya. sebenarnya kita mau bawakan tari Molabot, tetapi karena waktu itu kita ada pentas di KKIG dan kebetulan juga narinya nari Saronde, jadi kita tampilkan tari Saronde. Ya karena dadakan juga ya Kak datang ke sana ya, sempat ada kendala jadi tidak mempersiapkan hal yang lebih baik lagi, tapi itu sudah paling baik menurut saya, udah keren. Makasih Keren. banyak Nia. Iya, sama Kak Shirin. Nah, kalau menurut dari Kak Shirin dan Kak Andika nih, acara apa atau kegiatan budaya apa yang paling Kak Shirin dan Kak Andika itu anggap paling penting yang harusnya ada dalam kalender tahunan? Untuk acara dari kalender tahunan ini mungkin kegiatan Ini apa ya? festival budaya Banggai.
Iya benar itu. Tapi Itu harus jadi acara tahunan sih, karena di situ kita bisa lihat banyaknya kekayaan budaya kita. Dan itu seru banget, dan saya harap itu bisa diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Amin. Bangka. Amin. Tapi kalau untuk nasional gimana? Ya, festival budaya nasional juga itu mungkin bisa dilaksanakan. Jadi Iya. setiap provinsi bisa mengirimkan, atau bahkan setiap kabupaten bisa mengirimkan perwakilannya untuk memperkenalkan budaya. Dan seperti apa namanya? Festival Teluk Lalong. Iya, Festival Teluk Lalong dan Festival Budaya Kabupaten Bangka, kita bisa sama-sama jalan sepanjang jalan untuk bisa memperkenalkan budaya kita ke masyarakat luas. Gitu. Sudah tidak ada lagi, Kak? Ya, itu untuk di kabupaten. Iya, kalau untuk di- provinsi gimana? Kalau untuk di Penasaran. provinsi, alhamdulillahnya 3 besar yang di kabupaten itu diberangkatkan ke provinsi. Namun tiga dari 6 orang ini tidak bisa ikut. Jadi hanya 3 orang, saya, Shirin, dan Kak Fadli. Jadi ada 3 pasangan, jadi 6 orang itu maksudnya. Iya, benar. Oh, berarti ada yang nggak ikut gitu. Iya benar. Ada kendala juga. Oh iya. Banyak kendala ya ternyata. Ya lanjut, Kak. Terus kita berangkat itu tanggal berapa ya? Lupa, maaf. Bulannya ingat nggak? Bulan- apa ya? Agustus. Agustus. Iya Oh, benar, Agustus. bulan Agustus. Nah, itu tanggal 11. Ya, tanggal 11 kita udah berangkat dan kegiatannya itu mulai tanggal 13 ya. 13. Jadi kita masih free 1 hari. Nah, terus kegiatannya itu diselenggarakan di Aula Institut Polyglot Indonesia yang mana merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Arunika Bangsa. Kayaknya Kak Andika dan Kak Shirin udah mulai lupa ya challenge ceritanya gimana caranya bisa menang karena saking excitednya ya udah menang. Masya Allah. Nggak apa-apa. Iya, Kak. Dari Shirin. Ada lagi? Udah nggak ada. Oke. Kalau pengalaman mungkin pasti ada pengalaman yang sampai saat ini tersimpan di dalam memori Kakak tentang ketemu teman-teman di sana, ada pengalaman-pengalaman lucu mungkin, ada pengalaman-pengalaman menarik. Mungkin Kak bisa ceritakan juga. Kalau saya memiliki circle Trio. Aduh, circle ya. trio yang mana itu kami kami kenalan secara tidak sengaja. Dan trio itu dinamakan Babupo, Banggai, Buol, dan Poso. Oh, berarti dari beberapa daerah yang lain. Iya benar. Jadi itu kita ini kan di hotel itu dibagi roommate 2 orang per kamar. Nah, kita itu trionya itu Trio. kepisah. Trionya itu kepisah. Terus karena panitianya di atas, kita di lantai bawah, jadi kita calling katanya saya bilang tidur di kamarnya saya saja. Jadi kamarnya mereka itu kosong. Mereka tidur di kamarnya saya bertiga. Jadi begitu. Itu seru sekali. Teman roommate-nya Kak Andika siapa? Teman roommate-nya saya dari Kabupaten Toli-Toli. Berarti jadi 4 orang dong. Nggak, yang dari Kabupaten Toli-Toli itu ke Ada circle-nya circle. juga. Jadi menyebar semua. Tapi terlepas dari circle-circle tersebut, kita tetap satu. Iya. Ya. Benar. Tidak ada halangan kalau mau berteman. Dari Kak Shirin. Kalau saya seperti biasa, tapi ada satu ciri khas yang bikin saya punya banyak teman di sana karena saya selalu gini. jadi setiap kali teman-teman yang lain baku haga dengan saya, jadi setiap kali teman-teman baku haga dengan saya kayak ya, mereka kayak, jadi kalau misalnya mereka ketemu saya, mereka gini-gini juga ke bawah. Nah, terus saya tuh kalau misalnya lupa sama satu kata, saya selalu bilang, ini diselebewin aja, diselebewin. Jadi kayak mereka juga jadinya makin akrab dengan saya, makin tidak ada Punya ciri khas halangan. tersendiri berarti Kak Shirennya. Dan itu mereka jadi keikut-ikutan teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya mereka lupa, mereka bilang, oh ini diselebel gitu. Kalau nggak di Slebel berarti di gitu. Kayaknya ya.
Terus untuk hari pertama itu saya pikir kita bakalan kayak tegang-tegang banget kan. Ternyata waktu udah malamnya, saking kita udah deket banget nih, udah kayak kita tuh udah bagi-bagi rahasia gitu, dan kayak padahal kita baru ketemu kan, tapi rasanya kayak kita sekenal itu sampai kita bisa membagi rahasia masing-masing. Jadi kayak kita udah kenal lama padahal kita udah baru ketemu ya. iya, padahal kita baru ketemu paginya, dan itu Sampai-sampai Shirin bilang kalau ini baru hari pertama ya, itu kan? soalnya rasanya udah kayak bertahun-tahun kenal sama teman-teman. Bener. Keren. Kak Inaya mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, kalau dari Kak Shiren dan Kak Andika, bagaimana cara Kak Shiren Kak Andika itu mempromosikan budaya di tingkat lokal maupun nasional? Itu tadi menggunakan sosial media dengan baik tentunya. Mungkin ada selain sosial Ya, medianya. sosial media. Karena kan yang yang ingin tahu budaya itu bukan dari kalangan muda saja ya Kak. Ada nenek-nenek kayak nenek Shirin, tapi neneknya Shirin saya yakin ini nenek-nenek gaul sih. Benar. Kenapa ya? Oke, jadi untuk saya sendiri tadi saya sudah menjelaskan tentang Selastarya Sulteng, 10 langkah lestarikan budaya Sulteng, dan semua udah dikemas budayanya tanpa menghilangkan nilai budaya yang ada di dalamnya. Jadi sudah terkemas untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas di seluruh kalangan dan bisa dinikmati tanpa mereka memiliki mindset bahwa budaya itu kuno. Jadi teman-teman, walaupun ada di sosial media, kita juga bakal dapat yang namanya sosialisasi, dan itu sebagai salah satu cara mempromosi budaya kita. Iya betul. Jadi kesibukan Kak Andika dan Kak Shirin setelah menjadi putra-putri budaya gimana? Apakah ada yang beda dengan sebelumnya, atau ada yang kayak kaget dengan kayak culture shock gitu, kayak dengan sesuatu hal yang baru gitu? Bener, ada salah satu yang kayaknya kentara kalau misalnya kita ada di luar. Jadi setelah kita yang berbeda dari kebiasaan kita itu adalah logat. Karena kita tuh di provinsi kemarin udah bergabung sama kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah. Jadi ada Baya, ada kita udah kayak orang Astaga Baya. Iya, Astaga Baya. Itu. Jadi kita kayak udah kegabung-gabung logat. Banyak kenalan. Iya, banyak kenalan. Logat kita juga kegabung-gabung karena kita ngomongnya menyesuaikan sama teman-teman. Sampai-sampai dikira itu logat dari Banggai. Padahal itu kita menyesuaikan logat dari teman-teman yang lain. Bener. Nah, habis itu kalau misalnya dari kabupaten, karena kabupaten itu agak mepet sama provinsi, jadi persiapan kita kayak full hanya untuk provinsi. Jadi kita mungkin biasanya ketinggalan pelajaran, tapi alhamdulillahnya kita bisa menyesuaikan. Kalau dapat dispensasi ya dari gurunya. Karena kan ikut untuk memperkenalkan sekolah juga ya, ini apa sih namanya? Membanggakan sekolah. Duh, mau ikut kata-kata di Slewew aja. Nah, lalu kalau untuk saya sendiri, kebiasaan yang berbeda dari saya setelah dan sebelum itu, kalau teman-teman lihat wajah saya langsung kebayang lagu Cinta Nusantara. Iya betul. Itu benar, itu benar. Saya kan followers dari Kak Shirin nih. Terus waktu lagi ikut ajang di provinsi itu kan Kak Shirin sering masuk close friend juga ya kan. Kak Shirin sering story, jadi muncul duluan, jadi sering nonton story orang. Nah, Kak Shirin punya story duluan. Nah, pas nonton Kak Shirin punya, otomatis terputar itu lagu. Itu lagu di setiap slide. Kak Andika juga, Kak. Mungkin sampai ketiduran kayak cinta kita. Kalau dari saya sendiri mungkin tidak ada yang banyak berubah, tapi dari pembawaan saya dinilai teman-teman saya di sekolah jadi lebih berwibawa mungkin. Bukan berwibawa, tapi dari tangan saya, katanya tangan saya begini, tapi saya rasa enggak, saya cuma begini, dibilang begini. Bener-bener itu. Karena mungkin di sana udah biasa kayak gini ya kan. Menjelaskan sesuatu kan gini. Iya, itu kan, tapi kan itu udah sikap sopan ya dalam menghargai orang kalau berbicara mau atau menjelaskan sesuatu. Iya, jadi itu sikap Benar sopan. Benar. Terus kebiasaan selanjutnya itu adalah KB. KB, iya. Oh ya, KB. tabe.
Tabe dalam bahasa Saluan ya? Iya. Bahasa Saluan itu artinya permisi kan? Iya. Yang Ya teman-teman biasanya belajar bahasa daerah kalian masing-masing. yang biasanya kita mengucapkan permisi itu kayak permisi atau misi. Sekarang ini kita sudah tabe, atau yang awalnya iya kita jadi menggunakan iye. Iya itu Benar. lebih sopan teman-teman kalau dari daerah sini ya. Benar. Benar. Sudah boleh dilanjut? Boleh. Oke, baik. Jadi mungkin dari Kak Shiren dan Kak Andika, pesan apa atau nilai budaya khas yang ingin Kak Shiren dan Kak Andika sampaikan ke teman-teman? Baik, sebelum itu saya jelaskan pengertian dari budaya. Budaya adalah ciri khas atau tingkah laku yang diciptakan oleh masyarakat dan tentunya wajib dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa patut turut serta dalam melestarikan, menjaga, mensosialisasikan, dan memperkenalkan budaya yang menjadi kekayaan negeri kita tercinta, Indonesia. Gitu. Benar. Boleh saya pakai bahasa Inggris? Oh boleh, silakan Kak Shirin punya banyak prestasi ternyata teman-teman. Kaget-kaget ya kalau Kak Shirin bicara soalnya prestasinya langsung dikeluarkan semua, kaget nih. Oke. Langsung terselebeo. Jadi saya akan mengatakan speech saya waktu itu karena itu juga merupakan ajakan untuk generasi muda di era revolusi industri 4.0 ini untuk sadar akan budaya dan melestarikan budaya bersama-sama. Jadi, the fourth industrial revolution brought a lot of impact in integrating the online world, and young generation being carried away by it. This thing could be positive and also negative. Our role as a young generation, instead of being carried away and forgetting our identity, we can take this advantage to promote culture as a cultural preservation. We cannot completely prevent outside culture from coming in, but what we can do is reinforce the pre-existing culture. Whether this industrial revolution era brought us to the edge or strengthened us, it depends on us. Let's take control, let's be people with integrity so that we could bring the culture of Banggai, Sulawesi Tengah, and Indonesia to the next level. And preserving culture is the duty of all people to protect culture from fading. Ibuana kita mentijahakon kampung Nusuteng pada dahi nama tagi adat Nusuteng. Jadi itu mungkin saya sedikit tahu arti dari kata yang terakhir. Jadi mari kita melestarikan budaya Sulawesi Tengah. Iya. Atau membangun budaya Sulawesi Tengah. Tadi saya dengar Kak Shirin speech katanya tidak boleh menghina orang dari budaya berasalnya, betul tidak? Atau saya salah mungkin? Atau saya salah? Iya betul. Oh masya Allah, sudah pintar. Oh satu lagi, tanamlah budaya dalam diri sebab budaya yang tertanam dalam diri tidak akan hilang bahkan jika budaya tersebut hilang karena budaya itu ada di dalam diri kita. Karena budaya kita kaya. Iya. Kita kayak akan budaya. Nah, Jadi rencananya Kak Shirin dan Kak Dika dalam beberapa bulan ke depan mungkin ada ikut ajang. Kak Shirin kan putri budaya yang mau ke nasional ya? Kalau tidak salah. Insyaallah. Amin ya. Insyaallah. Amin. Jadi apa rencana Kak Shirin, persiapan Kak Shirin mau memper itu apa sih namanya di Slebeo aja. Menselebelkan untuk menselebelkan budaya ya. Jadi karena saya akan dikirim ke Bengkulu nanti untuk sebagai perwakilan Sulawesi Tengah untuk dapat menjadi putri budaya Sulawesi Tengah. Lalu di Bengkulu itu nanti sepertinya agak sama seperti ajang-ajang sebelumnya, putra-putri budaya Banggai dan putra-putri budaya Sulawesi Tengah, sama juga halnya putra-putri budaya Indonesia. Ada banyak persiapan, misalnya challenge dan juga persiapan untuk deep interview, tes tulis, dan malam talentnya juga. Jadi akan sedikit hektik, tapi karena saya suka dan bangga dan bahagia, jadi it's okay. So Kak Shirin bisa sehat selalu ya biar bisa mengikuti ajang di sana tanpa ada kendala lagi, karena saya dengar-dengar dari cerita tadi banyak sekali kendala-kendala yang Iya, banyak sekali dihadapi. kerikil-kerikilnya. Iya,
bukan kerikil lagi kayaknya Kak, udah batu besar itu, batu yang di pantai-pantai itu. Dari izin sampai perjalanan di sana juga. Iya, banyak sekali. Semoga bisa diberikan kesehatan selalu. Amin. Semoga Nia juga, Inaya Iya, juga, amin. semoga podcast Sigma X Humas bisa terus berjalan dan to the next level. Amin. Amin. Ya. Kalau untuk saya belum ada kesibukan, saya tentunya akan fokus di pelajaran karena sudah kelas 3 juga ya. Oh, sudah kelas 3 sama berarti nih. Kalau Ya. Kak Inaya kelas berapa? Kelas 11. Oh, Kak Inaya semangat. Menghadapi Sekelas kelas 2. 12. Kak Shirin juga ya udah kelas 12. Sekelas? Iya, Oh, benar. sekelas. Nepal 5. Salam untuk MEPA 5 yang lain. Nah, sudah boleh dilanjut? Iya, Kak. Boleh. Kak Nah, Andika- tadi Kak Inayat, masa tadi Kak Andika bicara dipotong? Oh, Udah, masih- sudah. sudah Iya, tadi sudah tadi. Cuman itu? Iya, Oh, iya. Nah, tadi kan kata Kak Shiren sama Kak Andika kalau misalnya mau permisi lebih ke Tabe di Ya, daerah benar. kita, dan kalau dari Iya ke Iye. Nah, mungkin Kak Shiren dan Kak Andika ada inisiatif cara melestarikan bahasa daerah kita. cara melestarikan budaya itu kita bisa menggunakan seperti itu kayak tabe di kehidupan sehari-hari kita supaya kita lebih terbiasa karena budaya itu merupakan kebiasaan. Jika kita ala bisa karena biasa. Jadi itu saja dari saya mungkin itu apa namanya? Bentar. Diselewe aja. Ya, bisa Jadi kesimpulannya kita bisa karena karena terbiasa. Iya. Ya, benar. Jadi dibiasakan untuk menggunakan bahasa daerah kita di kehidupan sehari-hari seperti tabe, iye, atau Yang dan lain-lainnya. Kak Andika dan Kak Shirin juga masih perlu lebih belajar lagi tentang budaya, dan kita semua juga harus lebih perlu belajar lagi tentang budaya kita sendiri. Iya, karena kalau bicara soal budaya sampai tengah malam pun nggak akan ada Iya, habis. Iya, Masih karena- panjang dan masih banyak Luas sekali pastinya. banget. Karena budaya adalah kekayaan kita. Salam budaya. Gitu. Oke, jadi kan tadi Kak Andika dan Kak Shirin udah bilang udah kelas 12 ya, sekelas benar. lagi. Apa sih Kak, ada minat mau masuk di mana mungkin? Oh iya. Untuk minat, saya berminat untuk masuk ke Universitas Tadulako Di Palu ya, kalau Iya, tidak salah benar. ya, di Palu. dan untuk jurusannya saya belum bisa sampaikan. Semoga Tapi bisa kita tercapai. aminkan saja, kita bantu Amin. dengan Kalau Kak aminkan. Shirin gimana? Kalau saya mengikuti takdir saja. Tawakal ya. Karena kalau misalnya saya pengen di sini, takutnya itu ternyata membatasi potensi saya untuk mengejar yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya jalan saya memang sudah di situ, sudah ditentukan, sudah ditulis sebelum saya lahir, sambil saya berusaha, sambil saya melakukan yang terbaik, insya Allah kalau memang saya nggak mau membatasi diri saya untuk potensi yang saya miliki, jadi saya tidak mematok apapun untuk masa depan Intinya berusaha dan berdoa, teman-teman. Iya, dan bertawakal kepada Yang Maha Esa. Habis belajar habis belajar agama. Oh iya, untuk yang tadi bahasa daerah, kita kan memiliki, oh sudah ya? Tidak apa-apa. Lanjut Kak. Oh ya, kita kan memiliki 4 suku di Banggai. Babasalan, Banggai, Balantak, Saluan, dan Andio. Dan Andio ini bahasanya sudah hampir punah, teman-teman. Iya, benar. Jadi Iya, kita sudah Iya, kurang familiar didengar ya. Sudah asing ya sebenarnya. Iya benar, teman-teman. Jadi mungkin kita mengalami sebagai generasi muda, kita mungkin mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa daerah karena orang tua kita tidak mengajarkan bahasa daerah ke kita. benar. Nah, untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus atau kita perlu untuk mempelajari bahasa daerah supaya nanti kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengajarkan bahasa daerah ke anak-anak kita. Iya, Nah, betul itu sekali. bener. Nah, itu peran kita sebagai pemuda untuk bisa melestarikan dan meneruskan budaya kita ke anak sampai cucu kita supaya budaya atau kekayaan kita, jati diri kita dan kebanggaan kita tidak hilang. Tidak apa-apa. Oke, jadi tadi kita sudah bincang-bincang tentang budaya, pengalaman tentang Kak Dan Shirin perjalanan Kak Kak Andi, Shirin, kayak Kak banyak Nika. kerikilnya dan di Slebeo dan gini-gini. Jadi
Kak Shirin dan Kak Andika mungkin punya hubungan kali ya, dari tadi saya lihat so sweet kali ya. Itu kayaknya tidak akan. Iya kan, gak ada Berarti yang tahu. just partner. Iya. Benar. Jadi sekian dari kami tentang putra putri budaya di Banggai, dan nanti kembali lagi di Sigma Podcast episode selanjutnya. Bye bye teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah. Terima kasih Sobat Sigma. Iya. Salam budaya, tabe. Iya tabe.